Laporan hasil investigasi. Salam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendukung LI Tipikor NAHECW dimanapun saat ini Anda berada, khususnya di Desa Bukas, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Padang Sidempuan. Pada hari Rabu 8 Juni 2022, Tim Investigasi Divisi Data, Riset dan Investigasi LI Tipikor NAHECW telah melaksanakan investigasi dengan melakukan pengamatan, pendokumentasian dalam bentuk foto dan video, serta wawancara terhadap beberapa orang narasumber kami tentang pelaksanaan pembuatan tanaman RHL KPH Wilayah 10 Padang Sidempuan, Blok Pardomuan 1, 2, 3, dan KPH Wilayah 11 Pandan Blok Unte Mungkur 1 seluas 710 hektar paket 13 oleh Satuan Kerja Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Asahan Barumun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang dikerjakan oleh CP Citra Taruna Mandiri senilai 12.999.287.180 rupiah. Pekerjaan ini dilakukan untuk penanaman bibit tanaman seperti duku, durian, ingul, kemiri, jengkol, dan pete di areal hutan lindung yang berada di Desa Bukas, Kabupaten Tapanuli Selatan secara multi-years yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pelaksanaan pekerjaan ini diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P105/Men-LHK/Setjen KUM 1/12/2018 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pendukung, pemberian insentif, serta pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Menurut peraturan menteri itu, mulai dari penanaman awal hingga berakhirnya kegiatan ini, ada pekerjaan pemeliharaan untuk menyulam atau mengganti bibit tanaman RHL yang mati yang disebut dengan tahapan P0, P1, dan P2. Salah satu persyaratan hasil pekerjaan ini dapat diserah terimakan dan dilakukan pembayaran adalah tanaman RHL yang ditanam harus tumbuh dengan persentase 75%. Adapun pihak yang bertanggung jawab untuk penilaian persentase tanaman yang tumbuh tersebut adalah rekanan kontraktual yang dikenal dengan istilah wasli atau pengawas penilai. Berdasarkan pengamatan lapangan yang telah kami lakukan di lokasi penanaman RHL ini, kami menemukan banyak bibit tanaman RHL yang merana bahkan mati. Tinggi bibit tanaman RHL tersebut ada yang hanya berkisar 5-10 cm, tidak memiliki dahan dan pucuk, sehingga lebih mirip disebut dengan bibit tanaman cabai yang akan ditanam di daerah Karo, Dairi, dan Simalungun. Saat itu lokasi penanaman RHL ini ditumbuhi semak belukar yang sangat lebat. Ketika media tanam kami korek, kami tidak menemukan bekas kompos atau pupuk yang ada, hanya permukaan tanah merah yang cukup keras. Kami menduga penyebab banyaknya tanaman RHL yang mati padahal baru berumur 6 bulan ini adalah: 1. Spesifikasi bibit tanaman yang ditanam tidak sesuai dengan spesifikasi bibit tanaman yang ditentukan pada kontrak kerja. 2. Media tanam yang tidak diberi kompos atau pupuk. 3. Areal atau lokasi penanaman RHL yang tidak dibersihkan terlebih dahulu. 4. Penyulaman bibit tanaman RHL yang mati tidak dilakukan selama 3 tahun. Berdasarkan pengukuran yang kami lakukan, jarak tanam dari tanaman RHL pada kegiatan ini adalah 3 x 4 meter. Maka asumsi jumlah tanaman per rantai adalah 400 meter kuadrat dibagi dengan 12 sama dengan 33 batang. Diketahui 1 hektar sama dengan 25 rantai. Maka jumlah tanaman untuk 1 hektar adalah 25 x 33 sama dengan 825 batang. Luas areal penanaman tanaman RHL di Desa Bukas ini adalah 300 hektar. Maka volume tanaman RHL di Desa Bukas ini adalah 300 hektar dikali 825 batang sama dengan 247.500 batang. Persyaratan diterimanya pekerjaan ini adalah persentase tumbuh tanaman RHL harus mencapai 75%. Berarti jumlah tanaman RHL yang harus hidup di Desa Bukas ini adalah 75% dikali 247.500 batang sama dengan 185.625 batang. Namun berdasarkan penghitungan lapangan yang kami lakukan, ditemukan bahwa jumlah tanaman RHL yang tumbuh hanya 10 batang per rantai.
bila 1 hektar adalah 25 rantai, maka jumlah tanaman RHL yang tumbuh untuk 1 hektar di Desa Bukas ini diperkirakan hanyalah 10 kali 25 sama dengan 250 batang. Luas areal penanaman RHL di Desa Bukas ini sesuai kontrak kerja adalah 300 hektar. Maka volume tanaman yang tumbuh di Desa Bukas ini hanyalah 250 batang dikali 300 hektar sama dengan 75.000 batang. Dengan demikian ada dugaan kekurangan volume tanaman RHL yang hidup pada pekerjaan ini sebanyak 185.625 batang dikurang 75.000 batang sama dengan 110.625 batang. Dengan demikian persentase tumbuh volume tanaman RHL sebesar 75% yang merupakan persyaratan pekerjaan ini dapat dilolos pada tahap PHO dan dilakukan pembayaran dari pelaksanaan pekerjaan ini tidak tercapai. Karena itu seharusnya PPK dari BPDAS Asahan Barumun tidak menerima hasil pekerjaan ini apalagi membayarnya hingga 100% lunas. Tapi faktanya menurut Komarudin sebagai PPK dari pekerjaan ini mengatakan bahwa hasil pekerjaan ini sudah dibayarkan lunas hingga 100%. Karena itu kami mempertanyakan kinerja dari Komarudin sebagai PPK dan meminta pertanggungjawaban hukum dari perusahaan yang menjadi pihak pengawas dan penilai dari pelaksanaan pekerjaan ini. Berdasarkan uraian fakta tersebut, kami menduga bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi terstruktur, sistematis dan masif pada kegiatan ini yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara yang muncul dari jumlah tanaman yang mati dikalikan kepada harga per batang tanaman RHL sesuai dengan yang dikontrak kerja. LI Tipikor dan AHICW berpendapat bahwa oknum PPK, oknum dari CP Citra Taruna Mandiri dan oknum dari perusahaan pengawas dan penilai pada pekerjaan pembuatan tanaman RHL KPH Wilayah 10 Padang Sedempuan Blok Pertemuan 1, 2, 3 dan KPH Wilayah 11 Pandan Blok Untemungkur 1 seluas 710 hektar paket 13 Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Asahan Barumun berpotensi telah memenuhi unsur untuk diduga melanggar Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Oleh karena itu, agar dugaan terjadinya tindak pidana korupsi tersebut dapat menjadi terang benderang secara hukum dan uang rakyat yang telah dikorup oleh oknum-oknum tersebut dapat dikembalikan ke kas keuangan negara, maka kami akan melaporkan hal ini ke pihak aparat penegak hukum untuk segera dilakukan penyelidikan dengan mengaudit semua berkas-berkas SPJ pekerjaan pembuatan tanaman RHL KPH Wilayah 10 Padang Sedempuan Blok Pertemuan 1, 2, 3 dan KPH Wilayah 11 Pandan Blok Untemungkur 1 seluas 710 hektar paket 13 Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Asahan Barumun tahun 2019 sampai 2021 secara menyeluruh. Terima kasih kami ucapkan kepada warga Desa Bukas, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan dan masyarakat Provinsi Sumatera Utara atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan hingga terlaksananya investigasi ini. Jakarta 24 Oktober 2022, Divisi Hubungan Masyarakat Perkumpulan LI Tipikor dan AHICW. Nurelia Capa, dukung program Revolusi Mutu Infrastruktur di Indonesia dengan menjadi donatur Perkumpulan LI Tipikor dan AHICW. Donasi Anda dapat dikirimkan ke BRI 0191021021284 atas nama Investigation Corruption Watch. Konfirmasi transfer dapat menghubungi WA 0852 6398 9311. Sekecil apapun donasi yang Anda berikan sangat berarti bagi kami untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi dan advokasi hukum di Indonesia. Semangat!